Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ramai tagar anjing Peking, julukan untuk buzzer yang muja-muji Cina. Di sosial media lagi ramai tagar anjing Peking. Istilah apa itu dan siapa itu anjing Peking? Ternyata istilah anjing Peking ini dibuat warganet untuk para buzzer-buzzer yang memuji Cina. Seperti diketahui, Peking itu nama lain dari Beijing, ibu kota RRC. Istilah anjing Peking awalnya dilontarkan oleh akun FB Nicholas Franciscus. Para anjing Peking ini sudah habah muji-muji Cina, yang katanya memberikan bantuan untuk Indon. Sementara anjing-anjing Peking ini tidak mengutuk Cina yang menjadi sumber utama virus hingga menjadi pandemik dan sekarang membabah di Indon. Tulis Nicholas Franciscus di FB pada hari Minggu 22 Maret. Lalu istilah anjing Peking pun ramai di Twitter. Warganet meramaikannya dengan tagar anjing Peking sampai menjadi trending topik di Twitter. Melalui akun Twitter @donadam juga mengomentari hal ini. Agree anjing Peking untuk buzzer RP. Kemudian dari akun Nikos Nelahi, cebong, kampret, kadrun sudah menjadi kosakata baku dalam medsos. Maka sekarang kita tambahkan satu lagi, yaitu anjing Peking. Kemudian dari akun @nevilaxmus, dari sini istilah anjing Peking bermuasal. Sejarahnya berulang. Dia pun menautkan sebuah berita dari Tempo yang berjudul Ganis. Dulu Menteri Luar Negeri Indonesia zaman Soekarno saking kelihatan eratnya ke pemerintah Cina sempat dijuluki anjing Peking. Politik adalah juga soal isyarat, gestur dan kemudian persepsi. Jangan sampai persepsi serupa terulang. Buzzer istana tengah berlumuran darah di antara korban virus corona. Karena gerombolan pendengung pro penguasa di media sosial ini menutupi fakta sebenarnya virus dari Cina. Demikian dikatakan oleh pengamat politik Muhammad Yunus Hanis dalam pernyataannya kepada redaksi Suara Nasional pada hari Ahad 22 Maret. Menurut Yunus, buzzer istana yang menganggap remeh virus corona, jejak digital buzzer istana mendukung penguasa dalam mengatasi virus corona dengan diskon di tempat wisata. Ungkap Yunus. Kata Yunus, gerombolan buzzer istana juga meminta warga untuk tetap beraktivitas di luar seperti biasa di saat-saat virus tersebut. Abu Janda alias Permadi Arya membuat video propaganda untuk warga beraktivitas di luar. Abu Janda juga meminta warga tidak takut keluar. Padahal propaganda Abu Janda ini sangat berbahaya. Yunus mengatakan buzzer istana menyebarkan bahaya ekonomi ketika ada kebijakan larangan ke kantor dan juga ke sekolah. Buzzer istana lebih mementingkan ekonomi daripada nyawa untuk rakyat. Begitu pungkas Yunus. Seperti diketahui bahwa bantuan alat kesehatan dari Shanghai, China telah tiba di Lanut Sajat Natuna pada hari Minggu 22 Maret. Sedianya pesawat Hercules yang mengangkut alat kesehatan tersebut akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Senin 23 Maret. Belum juga tiba di Indonesia, alat kesehatan yang telah dipesan Kementerian Pertahanan ini sudah mulai diperbincangkan di dalam negeri. Bahkan, staf khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak sempat menegur pegiat medsos yang selama ini kerap menjadi pendukung Joko Widodo, yaitu Denny Siregar. Hal ini lantaran Denny mengunggah foto-foto berisikan gambar bantuan dari Cina yang akan dikirim ke tanah air. Bukan foto yang membuat Daniel naik pitam, tapi caption atau keterangan dari Denny yang menyertai foto itu. Cina juga yang bantu kita dengan kirimkan obat-obatan dan alat kesehatan. Iya, Cina, bukan Saudi tapi Cina. Tulis Denny Siregar. Unggahan ini lantas disambar oleh Daniel. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu meminta kepada Denny untuk diam daripada mengumbar kebencian. Kalau mau bantu pemerintah dan Pak Jokowi mending diam. Jangan sok tahu. Biarkan semua bekerja dan bergotong royong tanpa menebar benci. Tegurnya. Ngenes banget ya, Den. Arab itu bantu Cina, lalu Cina bantu Indonesia. Posisi Arab paling tinggi dong pemberi bantuan. Jadi urutannya gini ya, Den. Arab Saudi itu bantu Cina, Cina bantu Indonesia. Posisi Arab pemberi bantuan paling atas, Cina penerima bantuan di posisi tengah. Posisi kita tukang tadah tangan paling bawah. Ngenes banget kan, Den?
Coba kita introspeksi, kenapa kita begitu? Mungkin karena Raja Arab lihat orang-orang kayak lo. Kenapa sih Arab gak mau bantu Indonesia? Arab itu mau bantu plus 62. Uangnya takut dihabisin cuma buat bayarin bazar. Corona tetap banyak, uang sudah habis. Corona tetap banyak, uangnya sudah habis. Yang ada congornya Denny ini yang tambah tebal. Begitu kata akun Twitter @anantawicaksono. Buzzer pendukung Jokowi, Denny Siregar mengklaim dan membangga-banggakan serta memuji-muji Cina yang disebutnya memberi bantuan obat-obatan dan juga alat kesehatan untuk menangani wabah corona. Klaim si Densi ini juga dibumbui dengan Arab Saudi yang gak ngasih bantuan. Ternyata klaim Denny Siregar ini ditampol oleh jubir Menhan Prabowo yaitu Daniel Anzar Simanjuntak. Daniel mengingatkan agar Denny ini jangan sok tahu. Kalau mau bantu pemerintah dan Pak Jokowi mending diam, jangan sok tahu. Biarkan semua bekerja dan bergotong royong tanpa menebar benci. Begitu kata Daniel di akun Twitternya @daniel_anzar pada hari Senin 23 Maret. Seperti diketahui, Menhan Prabowo yang mengurus pengambilan alat-alat kesehatan dan lain-lain dari Cina dengan menggunakan pesawat militer. Seperti dari berita daring yaitu CNBC Indonesia dengan headline, diminta Prabowo Hercules terbang ke Cina untuk ambil alat kesehatan untuk corona. Bahkan, Fadlizon juga mengatakan alat-alat kesehatan yang didatangkan dari Cina itu tidak gratis, tapi bayar seharga 3,5 US dollar per bijinya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon mengungkapkan obrolannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal wabah virus dan terjadi pembicaraan mengenai rapid test corona di Indonesia serta harga alatnya. Minggu lalu, hari Sabtu lalu, waktu saya ngobrol sama Pak Prabowo di Hambalang, termasuk membicarakan wabah corona. Kan tentu saya kasih masukan-masukan juga pada beliau. Perkembangan di lapangan dan kekurangan-kekurangan alat persediaan gitu, APD gitu. Terus beliau menyampaikan bahwa ini rapid test sudah dibeli, tinggal diambil, kira-kira gitu. Kata Fadlizon saat dihubungi oleh Detikcom pada hari Minggu 22 Maret. Saya tanya berapa harganya. Beliau menyampaikan 3,5 USD. 3,5 USD per satuannya. Jelas Fadlizon. 3,5 USD senilai Rp55.000. Menurut Fadlizon, perihal harga alat rapid test yang menurutnya berdasarkan obrolan dengan Prabowo ini juga disampaikan Fadlizon di media sosialnya. Fadlizon mengaku menceritakan obrolan dengan Prabowo ini agar masyarakat tahu. Diberitakan sebelumnya, Prabowo izin menggunakan pesawat TNI ke Tiongkok. Ternyata, ada apakah? Menhan Prabowo Subianto ikut turun tangan dalam upaya untuk melawan penyebaran virus. Mantan Danjen Kopassus itu telah meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk menyediakan pesawat guna mengambil alat kesehatan di Shanghai, Tiongkok. Prabowo menyampaikan permintaannya pada Rabu 18 Maret melalui surat bernomor B-667-M-3 tentang pengambilan alat kesehatan. Menhan Prabowo Subianto meminta penggunaan pesawat TNI untuk mengambil alat-alat kesehatan dari Shanghai. Begitu kata juru bicara Menhan RI, Daniel Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya pada hari Kamis 19 Maret. Permintaan Prabowo ke Hadi itu sesuai dengan hasil rapat terbatas dengan Joko Widodo pada 16 Maret. Alat kesehatan yang akan diambil dari Tiongkok itu diharapkan bisa membantu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam menekan wabah corona di Indonesia. Adapun alat kesehatan yang akan dijemput menggunakan pesawat TNI adalah disposable mask, N95 mask, protective clothing atau pakaian pelindung, goggles kacamata, gloves sarung tangan, shoe covers, infrared thermometer, dan juga surgical caps atau penutup kepala untuk para tenaga medis. Nantinya, hal itu bisa digunakan oleh tim medis Kemenhan dan juga TNI untuk membantu gugus tugas COVID-19 dan para dokter yang sudah berjuang di lapangan dalam rangka untuk pencegahan dan juga penanggulangan penyebaran coronavirus. Tutur Daniel. Mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu juga menambahkan TNI akan memberangkatkan pesawatnya ke Tiongkok paling lambat 2 hari ke depan. Daniel juga tidak merinci jumlah pasti alat kesehatan yang akan didatangkan.
Segera 1 atau 2 hari pesawat akan diberangkatkan. Untuk barang itu adalah G2G atau government to government, hibah. Begitu kata Daniel.